Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Miftahul Falah dari mahasiswa Gizi angkatan 2024 dengan NIM 12128242935. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih bakteri asam laktat pada kimchi berdasarkan jurnal yang udah saya pilih. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Baiklah, untuk pembahasan kali ini saya menggunakan PPT yang telah saya buat dengan judul Analisa Fermentasi Kimchi berdasarkan jurnal Pemanfaatan Bakteri Baik dalam Pembuatan Makanan Fermentasi yang Bermanfaat untuk Kesehatan. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu fermentasi. Jadi, fermentasi itu ialah proses biokimia yang melibatkan enzim dari mikroorganisme, kemudian mengubah bahan pangan menjadi produk baru dengan cita rasa, aroma, dan tekstur yang khas. Nah, untuk kimchi itu sendiri ialah produk tradisional Korea dari sawi putih dan lobak yang difermentasi itu secara alami atau spontan tanpa tambahan kultur luar. Nah, mikroba yang dominan itu adalah bakteri asam laktat yang mampu hidup dalam kondisi garam tinggi, suhu rendah, dan anaerob. Nah, selama fermentasi, bakteri aerob dan jamur berkurang. Ragi mengikat seiring turunnya suhu. Kemudian bal menghasilkan asam laktat dalam kadar tinggi, sehingga memberi rasa asam dan mencegah pembusukan serta meningkatkan daya simpan. Nah, kita harus tahu apa aja sih mikroba yang ada pada kimchi. Nah, mikroba pada kimchi itu didominasi sama bakteri asam laktat atau bal. Untuk balnya sendiri itu ada Leuconostoc, Mesenteroids, kemudian ada Lactobacillus kimchi, terus ada L. brevis dan L. plantarum. Kemudian juga ada Weissella koreanis, kemudian ada Pediococcus dan lain-lain. Yang dimana bal itu menghasilkan asam laktat, lalu memberikan rasa asam dan meningkatkan keamanan dan gizi. Untuk proses pembuatan kimchi itu sendiri, berdasarkan jurnal tersebut dikatakan bahwa untuk yang pertama kali itu adalah persiapan bahan. Untuk bahannya itu ada sawi putih, lobak, bawang, jahe, cabai, saus ikan, dan beberapa bahan lainnya. Kemudian dilakukan penggaraman guna menghambat mikroba berbahaya. Kemudian pembuatan bubur tepung beras yang dicampur dengan gula serta bumbu yang telah disiapkan. Kemudian selanjutnya itu ada pencampuran bubur dengan sayur dan bumbu. Kemudian dilakukanlah fermentasi selama 24 sampai 48 jam dengan wadah tertutup. Selanjutnya itu ada perubahan selama fermentasi. Itu ada pada warna, tekstur, rasa, dan aroma. Untuk warnanya sendiri itu sebelum terjadi fermentasi itu berwarna hijau, sedangkan sesudah terjadi fermentasi itu berubah menjadi orange pucat. Kemudian untuk tekstur itu sebelumnya adalah keras, sedangkan setelah fermentasi itu berubah menjadi lunak. Nah, pada rasanya sendiri saat sebelum difermentasi itu hanya dominan rasa bawang ya, karena pada proses pembumbuannya itu tadi menggunakan bawang. Nah, sedangkan setelah difermentasi itu rasanya sudah asam dan segar yang dimana itu terjadi karena adanya bakteri asam laktat tadi selama fermentasi. Kemudian aroma sebelum terjadi fermentasi itu normal atau tidak menyengat ya. Nah, sedangkan setelah adanya fermentasi itu semakin lama maka akan semakin menyengat. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan beberapa manfaat kimchi bagi kesehatan. Untuk yang pertama itu dapat meningkatkan nafsu makan apabila kimchi tersebut sebagai hidangan pembuka. Kemudian dapat melancarkan pencernaan karena kimchi tersebut ialah kaya serat dan juga probiotik ya karena sudah difermentasi. Kemudian
Benar yang seperti nomor 3 ini, yaitu sumber probiotik sehingga dapat menjaga flora usus dan imunitas. Selanjutnya itu dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Eh, Hal tersebut dapat terjadi karena adanya alisin dan selenium dari bawang putih dan kubis. Untuk nomor 5, yaitu ada mendukung berat badan ideal. Karena adanya tadi lactobacillus yang menekan nafsu makan. Selanjutnya yang terakhir itu ada kayak antioksidan karena dapat menangkal radikal bebas. Baiklah, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi pada kimchi. Yang pertama itu ada suhu inkubasi yang dimana suhu tersebut juga menentukan dominasi mikroba. Kemudian ada juga kadar air yang dapat menunjang pertumbuhan bakteri asam laktat. Kemudian sumber energi yaitu gula yang mempercepat fermentasi yang dimana semakin banyak gula dalam sawi tadi atau bahan yang kita mau fermentasi, maka semakin banyak pula bal yang akan dihasilkan gitu ya. Terus faktor yang mempengaruhi fermentasi itu juga ada dari jumlah mikroba dan kompetisi antar mikroba tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan fermentasi kimchi berdasarkan jurnal yang telah saya pilih. Terima kasih sudah menonton video ini dan mari kita mulai menerapkan pola makan sehat untuk hidup yang lebih baik.